Bahlil kelihatan tunduk banget sama Gibran. Waduh, semakin parah nih kelakuan Pak Dokter hasil jebolan UI. Kenapa tidak sekalian aja Pak Dokter sujud sambil mencium kakinya Gibran? Saya kira ini adalah salah satu bukti bahwa betapa berpengaruhnya keluarga Mulyono terhadap Bahlil, sehingga Bahlil terlihat tidak mempunyai harga diri lagi, sujud kepada bocil yang pelongo-pelongo. Dan bahkan mungkin Bahlil sudah menyembah keluarga Mulyono. Aduh, miris menyaksikan hal-hal yang seperti ini hanya karena sebuah jabatan, sehingga rela untuk diperbudak. Nah sobat-sobat, untuk itu langsung saja kita lanjut ke videonya, di mana rekam jejak Bahlil terlihat sombong untuk menyampaikan sesuatu, dan juga komentar Bang Saiful Saman dan Bang Rocky Gerung terkait isu-isu hangat yang menimpa Bahlil, sampung usaha kaya plus ketua partai dan juga menteri. Waktu miskin, nah ini lihat mobil bagus kita marah, melempar aja itu mobil. rekam jejak. Apalagi kalau memang pakai kejam. mobil pengawalan, paling benci saya. Paling benci saya. Begitu punya duit, bisa beli mobil bagus, enak juga barang ini. Dulu kita mau makan bakso aja boleh, sekarang makan bintang 5 boleh, enak juga barang ini. Dulu kita benci pakai pengawal, begitu jadi menteri ada pengawal, paten juga barang ini ya kira-kira. Jadi saya mau sampaikan untuk kalian, jangan coba-coba bilang bahwa kita oligarki atau yang oligarki itu gak bagus. Tunggu kalian, saya mau tunggu. Begitu suatu saat kalian jadi pejabat, jadi orang kaya, mungkin kelakuan kalian akan lebih jahat daripada saya. Saya mau sampaikan aja. Memang barang-barang enak ini membuat cemburu semua orang. Saya mau sampaikan. Makanya orang yang punya jabatan juga, kalau ada partai yang masih ingin berkuasa, tiba-tiba nggak mau berkuasa, ada fitnahnya macam-macam, ya wajar saja itu terjadi. Luar biasa. Biasa di luar. Sang pengusaha, sukses, kaya raya, Bahlil. Dari mana dia bisa menjadi ketua Golkar? Ya kita tahu. Rumornya atas penempatan Joko Widodo. Bagaimana ceritanya Bahlil kemudian bisa jadi menteri lagi? Ya rumornya kita tahu. Itulah permintaan Jokowi. Jadi wajar menyembah. Jadi yang sangat dia hormati adalah keluarga Raja Jawa, bukan Prabowo. Mana buktinya? Ini clear bukti, akurat. Bahasa tubuh ini nggak bisa dibohongi. Mau dibohongi pakai apa? Jadi ada gerakan alam bawah sadar dalam pikiran dan hatinya Bahlil, bahwa ini orang yang akan saya sujud sembah ke depannya. Kan kita dengar rumor katanya Pak Prabowo nggak akan lama katanya mimpin presiden. Karena satu lain hal nanti akan dilanjutkan oleh Gibran. Sahabat Ejat mau itu kejadian. Kalau tidak, yuk mari sama-sama kita perjuangkan, makzulkan Gibran. Sudah cukup, data fakta sudah cukup. Fufu-fafa, pelanggaran konstitusi, dugaan nepotisme. Tinggal bagaimana sekarang aparat mau berpihak pada kehendak rakyat. Ya kita dorong terus. Jangan putus asa. Ini ngeri kalau begini. Kasus Bahlil sekarang bukan untuk berpikir, karena itu dia sogok membeli mahasiswa tingkat 1 untuk membuatkan papernya. Jadi bahkan UI yang mendalilkan diri sebagai world class university betul-betul sekarang jadi world class, kalau disingkat WC UI itu yang terjadi. Kasus Bahlil sekarang lagi dibongkar oleh Dewan Guru Besar. Bagi saya bukan Bahlilnya yang jadi persoalan, tapi mereka yang meluluskan Bahlil. Itu dasarnya. Kalau Bahlil gitu udah tahu kan, Bahlil bilang ya pakai aturan, tapi kalau aturannya itu tidak menguntungkan, langgar aturannya. Udah. Tetapi universitas punya standar tadi itu, yaitu authenticity dari dalil, dari argumen. Dan dengan mudah kita ulas apakah argumen, tesis, dalil, disertasimu itu betul-betul otentik dari pikiranmu,
ada batasnya. Oke, 10% boleh, 12% ada kesamaan, similarity. Tapi kalau udah sampai 98% itu artinya plagiat. Dan orang, guru-guru besar UI itu, teman-teman saya, mulai memeriksa bahwa tesis disertasi Bahlil itu hampir 98% sama dengan skripsi anak UIN Jakarta perempuan. Bahlil Lahadalia, Ketua Umum Golkar dan Menteri SDM hari ini sidang promosi doktor di UI. Kalau ada yang nanya, mungkin nggak sih menyelesaikan studi S3 selama 3 semester di UI? Menurut gua, pengalaman gua sebagai mahasiswa S3 Ilmu Politik di UI, itu sangat tidak mungkin terjadi. Di program S3 Ilmu Politik misalnya, setiap mahasiswa harus mengikuti perkuliahan selama 2 semester. Perkuliahannya dilakukan secara tatap muka di kampus UI Depok. Bahkan kalau ada mahasiswa yang tidak linear dengan ilmu politik, mereka harus mengikuti kelas matrikulasi lagi. Kemudian di semester 3 kita harus menyelesaikan proposal disertasi. Sidang proposal disertasi bukan sidang promosi doktor. Kemudian kita di semester 4 harus melakukan penelitian dan lain sebagainya. Belum lagi kalau di S3 Ilmu Politik, setiap mahasiswa S3 kalau mau menyelesaikan studinya harus melakukan publikasi jurnal Scopus dengan indeks Q3. Biasanya untuk publikasi di jurnal Scopus Q3 itu membutuhkan waktu yang cukup lama, kurang lebih 6-12 bulan. Kalau di jurusan gua yang udah itu kebanyakan lulusnya itu di atas 4 tahun atau 8 semester. Paling cepat itu pun cuma 3 tahun atau 6 semester. Belum ada yang lulus 3 semester. Intinya, lulus S3 di UI itu sebenarnya susah banget, nggak semudah itu. Tapi perlu diingat, Pak Bahlil Lahadalia ini S3-nya itu di SKSG, Program Studi Kajian Strategik Global. Biasanya orang-orang yang kuliah pasca sarjana di SKSG ini adalah para pejabat. Kalau kata orang, bukan kata gue ini, lulusnya cenderung mudah tapi biaya mahal. Tapi gue pribadi ngucapin selamat kepada Pak Bahlil yang sudah menyelesaikan studi S3-nya daripada doktornya honoris causa ya kan. Tapi dari pihak SKSG juga perlu ngasih penjelasan kenapa Bapak Bahlil bisa lulus S3 di UI dengan secepat itu. Tapi menurut lu wajar gak sih seorang pejabat publik bisa lulus S3 dengan sangat cepat? Tulis di kolom komentar. Pak Sekjen gelar doktornya Bang 3 Hasto. semester atau 7 semester? Saya 7 semester. Oh, bukan 3 semester Pak Sekjen. Yap, 3 semester sangat tidak mungkin kecuali disusupi oleh uang. Nah, saya kira sangat aneh Pak Dokter ini. Dan juga sudah kelihatan bahwa selama ini kenapa begitu getol membela Pak Jokowi, sampai-sampai terlihat seperti orang yang menyembah sesamanya manusia. Karena peran Pak Jokowi ini sangat luar biasa bagi Bahlil. Sudah dijadikan ketua Golkar, kemudian dijadikan menteri, sekarang disusupkan lagi ke kabinet Prabowo Gibran. Jadi tidak ada cara lain selain tunduk dan sampai-sampai menjadi budaknya keluarga Pak Jokowi. Bahkan tunduk sama anaknya Jokowi, yaitu Gibran. Baiklah sahabat-sahabat, saya kira hanya itu. Terima kasih sudah menyempatkan diri untuk menonton dan semoga ada manfaat dari video yang sahab. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.